Shalom, kita bertemu kembali dalam satu topik berbicara tentang renungan kehidupan. Nah, saat ini kita akan membahas satu tema berbicara tentang tanggapan dan berkat di dalam doa yang tidak dikabulkan. Saudara, apakah saudara pernah mengalami penolakan? Bagaimana reaksi atau respon saudara terhadap penolakan itu? Biasanya, respon atau reaksi kebanyakan orang ketika mengalami penolakan atau ditolak pastinya adalah perasaan kecewa atau bahkan marah atau tersinggung, bukan? Apalagi permintaan atau keinginan yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik dan disampaikan dengan niat yang tulus. Pasti rasanya sangat kecewa jika hal itu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta itu ditolak atau tidak dikabulkan. Dan tidak semua orang bisa menerima penolakan itu dengan sikap yang positif. Saudara, di dalam teks kita ini, yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai 19, dikatakan di situ, lalu Raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Nah, saudara, kita melihat di sini, dari teks ini, kita melihat bagaimana Raja Daud ketika mengungkapkan atau mengutarakan keinginannya atau kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan atau bait Tuhan. Pada saat itu, Tuhan menolak atau tidak mengabulkan. Padahal kita melihat dengan jelas di sini dikatakan bahwa kerinduan Daud ini timbul dari hatinya yang tulus. Bukan untuk keuntungan dirinya. Daud hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau melupakan Tuhan karena Daud menyadari bahwa Tuhan sudah mengaruniakan keamanan dan juga kemakmuran dengan memiliki rumah yang bagus. Tetapi Tuhan menolaknya melalui firman Tuhan kepada Nabi Nathan. Daud berjuang ingin memuliakan Tuhan dengan keinginannya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, yaitu membangun rumah atau bait Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Ya, saya berpikir pasti saat itu Daud kecewa. Tapi kita mau melihat bagaimana tanggapan Daud dalam menangani kekecewaan hidup itu. Bapak, Ibu, Saudara, tanggapan terhadap doa yang tidak dikabulkan atau permintaan, keinginan, kerinduan yang tidak dikabulkan belajar dari Daud. Di sini yang pertama itu adalah dia tunduk kepada kehendak Allah. Dia tunduk kepada kehendak Allah. Nanti ini kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Di dalam ayat 12 sampai 13 di situ dikatakan bahwa Daud itu tunduk kepada kehendak Allah. Artinya segala keinginan atau tindakan kita yang baik itu belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan tidak mengabulkan atau menolak keinginan Daud melalui Nabi Nathan yang menyampaikan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, tapi keturunannya yang mengacu kepada Salomo, maka Daud dengan rendah hati menerima rencana Tuhan itu dan dia tidak berusaha mengubah pikiran Tuhan.
Ia menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jadi Daud berserah sepenuhnya dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Ia tidak mengeluh, juga tidak bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya Daud bersyukur atas apa yang telah dialaminya dan memuji Allah atas karyanya yang begitu besar bagi umatnya. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa segala keinginan atau tindakan kita yang baik belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, dengan selalu membangun relasi yang intim dengan Dia, sehingga kita akan tahu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Bukan tahu ya, ditahu. Yang kedua, tanggapan terhadap doa yang tidak dikabulkan, belajar daripada Daud atau kisah Daud ini, dia mendengar firman Tuhan. Saudara, di dalam firman yang disampaikan melalui Nabi Natan, Daud menerima dengan ucapan syukur. Artinya, jika Tuhan berkata tidak untuk sesuatu hal, itu berarti supaya Tuhan dapat menyatakan ya untuk sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, tanggapan terhadap doa yang tidak dikabulkan, belajar dari Daud adalah dia memberi diri untuk beribadah. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Kata-kata Daud atau doa syukur Daud di dalam ayat ini menekankan tentang kebesaran dan kasih karunia Tuhan bagi dia. Di dalam doanya itu Daud menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Ini menyiratkan bahwa Daud sadar akan dirinya dari bukan siapa-siapa, dari gembala domba di padang belantara. Dia telah dijadikan Allah sebagai raja di Israel. Itu sama sekali bukan karena kemampuannya, melainkan karena anugerah Allah semata. Karena itu, kesadaran ini menunjukkan bahwa Daud menerima dengan baik penolakan Allah terhadap keinginannya. Dan ini sekaligus merupakan pengangkatan Tuhan atas dirinya. Pengakuan Daud bahwa Allah memegang otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Siapakah Daud sehingga Tuhan memanggil dan memberkatinya? Siapakah Israel, bangsa yang kecil sehingga Tuhan memilih mereka? Dan siapa kita sehingga Tuhan mau menyelamatkan dan memberkati kita? Sesungguhnya, saudara, ketika kekecewaan atau keinginan atau doa kita tidak dikabulkan Tuhan, itu merupakan pengangkatannya bagi kita. Artinya, Tuhan mengangkat atau memberikan yang lebih baik dari yang kita inginkan atau doakan. Dan Daud mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Tahukah saudara bahwa akan ada berkat di dalam doa yang tak dijawab? Jika kita melihat firman Tuhan, ini, berkat yang diberikan Tuhan atas doa Daud yang tak dikabulkan atau tidak diizinkan Tuhan ini, kita bisa perhatikan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 tadi, bahwa ada berulang-ulang di situ dikatakan dengan akan ada selama-lamanya. Berkat yang akan ada selama-lamanya itu apa? Itu berbicara tentang yang pertama, ayat 13 itu, tentang sebuah takhta untuk selama-lamanya. Berkat tentang sebuah keluarga dan kerajaan untuk selama-lamanya. Ayat 24, berkat untuk semua bangsa untuk selama-lamanya.
Ayat 25 berkat untuk sebuah janji untuk selama-lamanya. Dan ayat 29 berbicara tentang berkat Tuhan atas keluarga Daud untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, jika doa atau kerinduan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, hal itu berarti bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik yang disiapkan bagi kita. Mari kita menanggapi atau meresponi hal itu dengan belajar dari Daud. Dan tetap percaya bahwa akan ada berkat yang Tuhan siapkan di dalam doa yang tidak dikabulkan. Itulah renungan bagi kita saat ini. Biarlah firman Tuhan ini, renungan ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.